Mari kita berdoa. Engkaulah terang kami ya Tuhan, dan firman-Mu menjadi suluh bagi kami. Dan hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu tentang hal-hal yang panggilan yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Roh Kudus Tuhan memimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, silakan duduk. Salam semuanya. Lama tidak bertemu. Terima kasih waktu kita ini. Firman Tuhan, kali ini saya bingung mau judulnya apa ya. Kalau saya mau lihat dari belajar mengajar, kayaknya ini judulnya remedial yang cocok. Kalau saya ambil dari counseling, ini pemulihan yang cocok. Kalau saya ambil dari konteks kita panggilan, kayaknya ini yang lebih tepat, yaitu pemulihan kembali panggilan. Nah, saya renungkan dari masa-masa sekarang ini setelah kebangkitan dan nanti kenaikan Tuhan Yesus, baru turunnya Roh Kudus. Ternyata di masa ini saya kaitkan kembali di panggilan. Nah, saya lihat dari Lukas 20, Matius 4 ayat 18 sampai 22. Mungkin kita tidak baca ya, tapi saya hanya kasih ayatnya. Di sana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan salah satunya Petrus. Dia bilang, "Mari, ikutlah aku." Di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Sebagai guru, dia mengambil murid-muridnya. Kemudian dalam perjalanannya 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun ini proses belajar mengajar, kalau ini dari pengajaran, itu berlangsung. Kalau dari panggilan, proses 3 tahun ini, panggilan di mana dia memuridkan mengajar. Kemudian, tapi pada akhirnya mereka itu gagal paham. Gagal paham dan akhirnya mereka itu dengan gurunya, dengan Tuhan Yesus sebagai yang manggil mereka, dengan Tuhan gagal, dan bagaimana Allah menyelesaikannya. Saya lihat itu di Yohanes pasal 21. Mari kita lihat Yohanes pasal 21. Kita baca ayat ini sedikit. Yohanes pasal 21. Ayatnya dari Gembala pasal 21 secara keseluruhan sebenarnya, gembalakanlah domba-dombaku, sampai ke ayat yang mungkin kita baca ayat 18-19 saja. Kita baca bersama-sama ayat 18-19, 1-2 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan hal ini kata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah aku di Matius 4 tadi yang pertama-tama, kemudian ada rentang waktu di sini 3 tahun, dan ada kata ikutlah aku. Saya melihat ini panggilan yang kedua atau pemulihan panggilan. Saya pikir lebih tepat pemulihan panggilan. Pemulihan panggilan bagi Petrus kepada semua murid-muridnya sebenarnya, tapi konteks di sini adalah Petrus. Apa yang terjadi? Ya, saya selalu kaitkan proses belajar mengajar ya. Saya pinjam daripada tahapan dalam belajar mengajar yang dikatakan oleh Richard di dalam Creative Bible Teaching, ada di Diktat Psikologi Pendidikan ya, saya ambil. Nah, pertama ada 5 tahapnya. 1, hafal. Dari beberapa pendapat, saya coba ambil ini, saya pinjam, tapi memang ada 2 yang kurang. Hafal, yang kedua kenal, yang ketiga paham, dan yang keempat mengerti relasi. Yang kelima baru pengalaman hidup.
Jadi yang saya lihat di Matius 4 tadi yang pertama itu adalah proses belajar 3 tahun itu, hafal dan kemudian kenal. Dan yang di akhir tadi, ikutlah aku itu persiapan untuk pengalaman hidup. Nanti setelah Kisah Para Rasul, setelah turunnya Roh Kudus, maka Petrus yang tadinya menyangkal berkata apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama selain di dalam Dia, yaitu Yesus yang adalah keselamatan. Tidak ada nama lain. Nah, yang saya lihat proses ini adalah bagaimana pemulihan panggilan kembali. Jadi sudah dipanggil, dalam prosesnya ternyata ada pemulihan kembali dan terjadilah revival. Dan terjadilah di sana kebangunan rohani dalam diri Petrus, dalam diri teman-teman, dan kemudian di dalam diri murid-muridnya, di dalam diri semuanya. Akhirnya tersiar Yerusalem, Judea, Samaria, dan ke ujung bumi sampai kita sekarang ini. Saya lihat betapa luar biasanya Tuhan. Nah, dalam tahapan proses belajar mengajarnya, ada yang di tahap ketiga dia gagal, yaitu di tahap paham. Jadi sebenarnya terjadi kegagalan, yaitu mereka tidak paham. Kenapa tidak paham? Ternyata di tingkat selanjutnya adalah mengerti relasi. Dari mengerti relasi maka masuk ke pengalaman hidup. Tidak akan ada orang yang bisa terjadi revival kalau tidak ada panggilan dan kemudian ada belajar pemahaman. Tiba-tiba lulus dan kemudian revival, ajaib sekali. Tapi Tuhan mengajari kita melihat ada proses belajar mengajar di sini 3 tahun. Dan mari kita lihat solusi yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam pemulihan ini. Pertama adalah mereka mengingatkan kembali kognitif, mengait kembali kognitif itu supaya mereka tahu bagaimana relasi dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mengangkat mereka ke tahap keempat. Supaya tahap 5 nanti terjadi, yaitu mengerti. Tiba-tiba saya ingat panggilan saya yang terakhir ini, ayat 10, Yesaya 43 ayat 89, tapi ayat 10-nya saya baca. Kamu adalah hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu, percaya, dan mengerti bahwa aku. Jadi saya teringat ya itu dan ayat ini mengerti. Mengerti itu berarti relasi. Tahu belum tentu mengerti, paham. Tahu, paham, mengerti. Jadi terjadinya revival itu setelah tingkatan ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mari kita lihat kepada Maria. Kepada Maria dia menampakkan diri. Dia tidak kenal, dia pikir itu tukang penjaga kebun. Tapi waktu dia panggil namanya, dia ingatkan kembali ke masa-masa yang suaranya diingatkan. Maria, langsung Maria bilang, Guru. Nah, dia mengembalikan, paham dia bahwa dia adalah guru yang bangkit. Yang seperti dikatakan malaikat, bukan hilang mayat itu. Yang kedua yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Kleopas, kembali mengingatkan pelajaran semula dan menghubungkannya. 2 orang pulang kampung ke Emmaus, Kleopas salah satunya, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di antara mereka. Dia bilang, hei kamu cakapin apa ya, ngomongin apa? Wih, kamu tidak tahu ya, kalau ini bahasa kita ya. Wih, kamu tidak tahu ya, satu-satunya kali kamu di Yerusalem ini orang yang gak tahu terjadi apa yang terjadi sekarang. Masa kamu gak tahu yang namanya Yesus itu, yang dari Nazaret, itu yang dikatakan orang Yahudi itu, mungkin ya ini mama gosip ya. Jadi dia bilang, kamu tidak tahu bahwasanya dia itu 3 hari yang lalu loh, dia itu meninggal, terus tiba-tiba katanya dia menampakkan diri. Memang betul, Petrus datang, murid-muridnya nggak ada mayatnya. Lah bingung, kita jadi hang, akhirnya pulang kampung dah. Tapi sebelum sampai pulang kampung Tuhan Yesus tahu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Menarik, Tuhan Yesus bilang apa? Hei kamu bodoh sekali. Hei kamu bodoh sekali. Tidakkah kamu tahu? Dia merelasikan, mengintegrasikan kembali, mengulangi kembali. Tidakkah kamu tahu bahwa Mesias itu harus menderita? Nanti ada di Lukas pasal 18. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ayat 18-nya ditekankan.
Bukankah kamu orang satu-satunya? Ayat 25, hai kamu bodoh banget. Ayat 26 dan 27, bukankah sudah tertulis di kitab Yesaya? Dia ingatkan kembali. Terus saya coba cek di Yesaya, apakah pernah Tuhan Yesus bilang? Pernah. Dia di Lukas 13, bukan. Jadi Tuhan Yesus pernah bilang di Nazaret. Waktu di Nazaret dia bilang begini, masih ingat ayat itu ya? Saya ingat, belum catat ya, lupa. Di Nazaret, Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, dia bilang apa? Setiap Sabat dia harus ke bait Allah. Dia dikasihkan kepada dia, kalau sekarang bukan Alkitab ya, dulu gulungan-gulungan. Akhirnya di sana dibacakannya Yesaya. Waktu dibacakannya Yesaya, akhirnya apa dia katakan? Genaplah firman ini padaku hari ini. Yang dikatakan oleh Yesaya, roh Tuhan ada padaku untuk membebaskan, untuk memberitakan kabar baik. Genaplah hari ini padaku. Di sini ini. Genaplah hari ini padaku. Kemudian Tuhan sebenarnya udah bilang, cuman tidak paham. Karena mereka menunggu Mesias yang akan mereka buat menjadi raja. Jadi kenapa tidak terjadi? Karena mereka sudah punya pikiran sendiri bahwa Yesus ini harus menjadi raja karena dia berkuasa. Mereka sudah kenal, sudah tahu mujizatnya, makanya mereka kepengen Yesus menjadi raja mereka yang bisa mengusir Romawi dan tidak ada pajak lagi. Dan mereka benar-benar kembali kepada zaman jaya-jayanya Daud, bahwasanya Israel sangat dikenal, luar biasa. Kemungkinan itu hanya itu di kepala mereka. Sehingga begitu Yesus menyerahkan diri seperti orang tanpa berdaya, dan mereka malah bingung. Kenapa orang yang berkuasa ini tidak mematikan semuanya, dan kemudian dia bilang, hei kamu siapa? Saya ini Tuhan loh. Bukan begitu. Nah, saya ini rajanya orang Yahudi, kenapa? Ada apa? Bukan begitu. Hai pengawal Romawi, bukan begitu. Tapi justru 360 derajat berbalik. Yesus menyerahkan tangannya, dan sayalah orangnya, bawa. Saya memikirkan, Tuhan memang betul ya, untung gak manusia anak saya saja. Aduh, main internet gak sekolah rasanya kayak gimana ya. Aduh, si Dery tahu deh kalau aku tuh pemarah di rumah. Karena main internet, mematikan internet, kantor perlu. Nah, jadi kalau lupa matikan internet jam 10, kebablasan ya sudahlah. Nah, begitulah. Jadi apa yang terjadi? Saya melihat Tuhan mengulang kembali dan mengaitkannya. Ada yang menarik. Tuhan, waktu kedua orang itu Emmaus, ini hanya ingetin ya, kita tahu semua. Waktu dia membagi-bagikan roti, mereka ingat dialah Tuhan, dan roh mereka berkobar-kobar. Sehingga mereka paksa, mereka tidak lagi menginap di sana dan langsung pulang cicing sampai Yerusalem, kasih tahu Petrus. Petrus, kami sudah tahu bahwa benar-benar Mesias itu Yesus itu sudah bangkit. Masih ragu-ragu, dan Thomas juga ragu-ragu. Apa yang terjadi lagi? Tuhan memulihkan Thomas. Sehingga Thomas, kalau yang satu ini rada beda, memang Tuhan konfrontasi langsung. Ini nih loh tanganku Thomas. Sebelum dia pegang, Tuhanku, Allahku. Perubahan pikirannya, paham, dia sudah mengerti, tidak lagi hanya kenal. Yang terakhir, apa yang terjadi Tuhan lakukan? Di dalam pemulihan dari panggilan pertama sampai panggilan kedua sebelum terjadi kebangunan rohani yang luar biasa itu oleh Roh Kudus, yaitu pemulihan psikologis, pemulihan sosial, psikologis dari rasa bersalah Petrus kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia datang kembali dan mengingatkan, saya bilang, Tuhan itu unik ya, makan dengan Zakeus, makan dengan ini, juga makan dengan murid-muridnya. Pola Tuhan Yesus itu makan. Saya pikir sangat unik ya. Dan kemudian makan. Murid-murid tadi Emmaus makan, pecahkan roti, mereka teringat. Sekarang juga kepada murid-muridnya.
Mujizat yang spektakuler kepada seorang nelayan yang tidak dapat ikan, mereka disuruh untuk melemparkan jalannya agak ke tengah dan ke kanan dan dapat ikan banyak. Kemudian yang kedua ini pun Tuhan pergi ke Danau Tiberias di saat murid-muridnya pergi menangkap ikan dan tidak punya apa-apa. Dia datang, Petrus, anak-anak, apakah kamu punya lauk? Tidak, kami sudah menangkap ikan, tidak punya. Tebarkanlah jalamu. Dan agak ke tengah dan kemudian mereka dapat. Waktu itu ceritanya si Yohanes mengatakan bahwa dia itu Tuhan kepada Petrus dan Petrus cepat-cepat. Kenapa Petrus cepat-cepat tidak memikirkan ikan ini? Bahwa itu Tuhan. Dia sudah rasa bersalah yang kuat dan akan mau menyelesaikan barangkali secara pribadi dari dia. Mau minta maaf, mau mengakui secara pribadi, kemungkinan. Yang kedua, kenapa? Karena dia tahu sudah benar dia Tuhan. Yang ketiga, ternyata Tuhan mau memulihkan dia juga, jadi klop. Jadi datang dari dia, datang juga dari, kalau yang lainnya masih nangkap ikan loh. Tapi Petrus, dia langsung cemplung dan ke darat. Kenapa mesti Petrus? Yang lainnya, saya pikir di saat rasa bersalahnya yang menyangkal Tuhan Yesus. Dan kemudian pemulihan psikologis ini Tuhan hubungkan juga dengan masa-masa mereka bersama-sama di mana menangkap ikan, makan ikan, panggilan pertama. Kemudian dia bilang, adakah kamu punya lauk? Tidak. Mari makan. Saya pikir Tuhan Yesus sudah bawa roti ya dan ikannya, dan kemudian dipanggang atau hanya roti saja, ikannya dari mereka. Bawalah ikan itu lagi kemari, yang paling baru. Saya mau suka makan yang paling baru, tangkapan kalian loh. Kemudian mereka masak dan bakar dan kemudian mereka makan bersama. Waktu makan bersama, kira-kira Petrus ngomong apa? Kira-kira saja, karena ini tidak ada tertulis di sini. Nanti kita menambahin. Kira-kira apa? Dan waktu Yesus makan, tidak ada satupun firman Tuhan berkata yang ngomong. Kira-kira apa dalam benak mereka? Mari kita kira-kira saja, kira-kira. Tapi itu perlu, karena kita supaya mengerti, menghubungkan. Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia harus mempersiapkan semuanya, dan Tuhan Yesus naik ke surga harus turun Roh Kudus, karena dia sudah kasih tahu itu di sini. Kalau dia tidak naik, tidak akan datang Roh Kudus, dan maka akan terjadilah revival itu. Di sini Tuhan memulihkan psikologis. Ternyata penghambatnya selain gagal paham tadi, kenapa gagal paham? Karena mereka punya pikiran sendiri, tidak nyambung dengan master plan yang sudah Allah lakukan. Karena mereka sudah punya pemikiran sendiri, apa yang guru katakan tidak lagi nyambung dan tidak lagi dihubungkan oleh mereka. Dan yang terakhir, pemulihan psikologis. Pemulihan psikologis dan sosial. Tuhan Yesus datang kepada Petrus, pasti ini masih di sekitar murid-murid. Tuhan Yesus datang kepada Petrus, kemungkinan besar Tuhan Yesus mungkin makan bersama. Tapi di sini Petrus, dia datang ke Petrus, akhirnya dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam keheningan, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kira-kira hati Petrus gimana? Dan mata murid-murid yang lain bagaimana ke Petrus? Pasti matanya itulah, kamu tuh menyangkal Tuhan Yesus tuh. Mata itu berbicara. Akhirnya Tuhan Yesus ngomong sampai 3 kali. Ada yang bilang ini mengingatkan dia 3 kali menyangkal, bisa saja. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, Petrus, yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sampai masuk ke dalam hatinya, dia berkata, Tuhan, engkau tahu bagaimana saya mengasihimu dengan sangat. Walaupun aku sudah menyangkalmu 3 kali, tapi engkau masih datang menerimaku. Dan sekarang ku perbaharui panggilanku dan aku mau mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Tidak lagi asal ngomong, tidak lagi hanya tahu, tidak lagi hanya kenal. Tidak lagi aku mau melaksanakan apa yang di pikiranku ini untukmu. Tapi kau ke aku, bukan aku lagi ke kau.
di saat itulah pemulihan itu terjadi di dalam diri Petrus. Dan kenapa mesti di lingkungan murid-murid lain? Buat malu dong Tuhan Yesus ini. Kenapa tidak 4 mata? Secara konseling itu bagus 4 mata. Kenapa mesti di sekitar mereka? Karena secara sosial Petrus harus pulih juga. Supaya teman-temannya yang lain ini tidak nanti menyalahkan Petrus, supaya teman-temannya menerima bahwa Yesus telah menerimanya dan yang lain menerima. Tuhan Yesus sangat indah untuk memulihkan seseorang, mengingatkan kembali panggilannya yang terlupakan, yang tertinggal, yang dicuekkan, yang diabaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu kapan kita bilang, aku ikut Tuhan, panggilan kita responi. 3, 4 tahun, 5 tahun di sini. 4 tahun ya Bu ya. 3 tahun, 4 tahun. Dan kemudian dalam perjalanan untuk terjadi kebangunan rohani pribadi dan dipakai luar biasa di luar sana. Ternyata Tuhan memulihkan. Dengan cara apa? Baik kognitifnya, pertanyaannya ya kalau nggak belajar bagaimana ya kognitifnya ada. Yang kedua ternyata Tuhan tahu memulihkan secara psikologis yang kurang dan juga secara sosial. Ada 3 ini yang sangat terlihat, maka firman Tuhan di ayat terakhir, ikutlah aku. Di sini Tuhan Yesus sudah bilang kepada Petrus, matimu pun nanti begini. Dia tidak takut lagi. Dia bilang, ikutlah aku. Setelah itu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus naik ke surga dan Petrus, pesan Tuhan Yesus kepada mereka, 10 hari, kamu jangan kemana-mana sampai Roh Kudus Tuhan. Kalau saya di sini, remedial kedua atau finishing kedua, atau ini ujian ketaatan. Benarkah mereka sudah, pemulihan itu sudah terjadi? Ini indikatornya. Mereka taat sampai Roh Kudus turun. Maka terjadilah pemulihan, terjadilah kebangunan rohani itu. Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka dengan lidah-lidah api, dan apa yang terjadi? Mereka tidak mabuk anggur, tetapi mereka terjadi kebangunan rohani. Berapa ribu orang, berapa ratus orang dari bangsa-bangsa yang mendengar dan mereka tahu hal itu. Memang itu pekerjaan Roh Kudus, tapi setelah selesai penyelesaian pemulihan tadi. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini, mengingatkan kita kembali, yang khotbah ini bukan pengkhotbah, yang khotbah ini kanselor, jadi berapi-apinya kurang ya. Baik, mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terutama saudara-saudariku yang sudah merespon panggilan, mahasiswa yang sudah kita melayani Tuhan, kemungkinan adakah hal-hal yang masih di dalam panggilan Tuhan, adakah hal-hal yang masih pembenahan dari Tuhan? Dia akan benahi. Tapi juga kita perlu juga untuk melihat kembali. Petrus respon dan Tuhan juga respon karena dia memang sebelumnya sudah respon. Itu sebabnya dia datang ke Tiberias untuk menjumpai mereka. Dia tahu kapan waktunya, dia tahu bagaimana cara memulihkannya. Tapi dia akan pulihkan sejauh apa yang kita tahu. Ke Kleopas, dia ingatkan kembali, dia ajarkan kembali Yesaya kepada mereka, kitab nabi-nabi. Tapi kepada Petrus dan yang lain di Tiberias tidak ada lagi membicarakan. Mungkin mereka sudah lebih hafal, lebih tahu banyak. Jadi Tuhan hanya pemulihan psikologis dan pemulihan sosial mereka. Tuhan sangat tahu. Mari kita berdoa bersama-sama, mensyukuri panggilan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, yang menjadi penghambatnya, hal-hal apa, keuangan dan lain,
Tapi Tuhan sangat respon kepada masalah psikologis dan sosial. Ternyata bukan uang nomor satu, tetapi masalah mental nomor satu, psikologis dan sosial dan kognitif. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini bagi kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami belajar dari Tuhan bagaimana mengikut Engkau, bagaimana panggilan yang sudah kami respon, yang sudah kami ambil di dalam perjalanan. Petrus saja, murid langsung Tuhan Yesus, bisa gagal paham, bisa hampir-hampir untuk meninggalkan panggilan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau Allah kami yang membenahi kami. Engkau tahu panggilan kami yang kokoh ini. Tuhan, kadangkala mungkin ada hal-hal yang membuat panggilan kami sedikit bisa melenceng, kemudian tidak bergairah lagi akan panggilan ini. Ikut Tuhan, tolong kami supaya Tuhan Engkau benahi kami. Kalau ada masalah psikologis, Tuhan selesaikan. Bukankah Engkau Allah yang memanggil kami? Bukankah Allah? Bukankah Engkau Yesus adalah Raja Damai, penasehat yang ajaib? Engkau tahu bagaimana melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan teruslah Engkau mengerjakannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.